Bismillahirrahmanirrahim. Dengan masih tema yang sama, kita belajar fisika. Pada video sebelumnya kita sudah belajar gerak lurus beraturan. Kali ini kita akan belajar gerak lurus berubah beraturan. Sebelum belajar lebih lanjut, mohon subscribe, like, dan komen ya jika ada yang mau ditanyakan. Nah, jika video ini dirasa sangat bermanfaat untuk orang lain, mohon di-share juga ya. Baik, kita lanjutkan. Hal yang paling penting pada gerak lurus berubah beraturan ini ada istilah percepatan yang masuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Karena dalam gerak lurus berubah beraturan ini kecepatannya yang berubah beraturan. Sesuai dengan definisi dari percepatan itu sendiri adalah perubahan kecepatan dalam satu satuan waktu. Jadi kecepatannya senantiasa berubah setiap waktu. Sebagai contohnya, misalkan di sini ada sebuah lintasan garis lurus, kemudian yang akan dilalui oleh mobil listrik dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik mobil listrik ini kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Jadi setiap detiknya selalu bertambah kecepatannya. Misalkan detik pertama tadi 2 meter per detik, jarak yang dilalui adalah 2 meter. Kemudian detik kedua 4 meter per detik, jarak yang dilalui menjadi 4 meter. 1, 2, 3, 4. Dan detik ketiga misalkan jarak yang dilalui menjadi 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena kecepatannya berubah menjadi 6 meter per detik. Artinya setiap detik kecepatannya bertambah 2 meter per detik. 1 detik itu 2 meter per detik. Kemudian pada detik kedua yaitu menjadi 4 meter per detik. Dan detik ketiga menjadi 6 meter per detik. Kalau misalkan mau mudahnya, berarti tinggal dikalikan saja ya. 1 dikali 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi begitu seterusnya sampai detik yang diinginkan. Di sini contohnya sampai 3 detik. Kita coba contoh lainnya. Jika di sini ada sebuah lintasan garis lurus, kemudian di sini ada mobil listrik yang akan dilalui. Nah, yang barunya adalah mobil listrik ini memiliki kecepatan awal 1 meter per detik. Nah, pada awalnya mobil listrik ini bergerak dengan kecepatan 1 meter setiap detiknya. Tiba-tiba, ya ini yang jadi konsepnya itu adalah gerak lurus berubah beraturan. Tiba-tiba dipercepat dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Artinya mobil listrik ini kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Karena mula-mulanya 1 meter per detik, berarti kecepatannya menjadi 3 meter per detik. Contoh misalkan ini waktu tempuhnya adalah 3 detik, yang dicari adalah kecepatan akhirnya. Kecepatan pada detik pertama adalah 3 meter. Kemudian pada kecepatan kedua 2 detiknya adalah 2 dikali 2 berarti 4 meter per detik. Kemudian kecepatan awalnya 1 meter per detik menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan detik ketiga kecepatannya berubah menjadi 7 meter per detik. Karena 3 dikali 2 adalah
6, kemudian karena kecepatan awalnya adalah 1 meter per detik, berarti ditambah 1 menjadi 7. Jika kita ingin menuliskan ke dalam persamaan matematik, maka V sama dengan 1 meter per detik ini adalah kecepatan awal ditambah 2 meter per detik kuadrat dikali 3 detik. 2 meter per detik kuadrat ini adalah percepatan. Kemudian dikali 3 detik adalah waktu tempuhnya. Di sini karena ada detik dan di sini juga detik, kita coret-coret. Kuadratnya kita coret, detiknya kita coret, menjadi 2 meter per detik dikali 3. 2 meter per detik dikali 3 sama dengan 6 meter per detik. Kemudian karena kecepatan awalnya adalah 1 meter per detik, menjadi 1 meter per detik ditambah 6 meter per detik sama dengan 7 meter per detik. Artinya mobil listrik ini kecepatannya pada detik ketiga itu adalah 7 meter per detik. Kemudian contoh lainnya pada lintasan garis lurus juga. Nah, di sini kendaraan yang dilaluinya adalah motor. Motor ini mula-mula kecepatannya 2 meter per detik. Kemudian dipercepat menjadi 2 meter per detik. Artinya setiap detik motor ini kecepatannya bertambah 2 meter per detik. Kita coba kalau misalkan waktu tempuhnya adalah 3 detik. Detik pertama yang asalnya 2 meter per detik, karena motor ini punya kecepatan awal adalah 2 meter per detik, artinya jarak tempuhnya menjadi 4 meter. Kemudian detik kedua ini menjadi 4 meter per detik, karena kecepatan awalnya 2 meter per detik menjadi 6 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian detik ketiga dia menjadi 6 meter per detik. Kemudian kecepatan awalnya 2 meter per detik menjadi 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi jarak tempuhnya adalah 8. Kalau kita tuliskan ke dalam persamaan matematik menjadi V sama dengan 2 meter per detik ditambah 2 meter per detik kuadrat dikali 3 detik. Karena di sini kita coret-coret detiknya, kuadratnya kita coret. Nah, kemudian 2 meter per detik dikali 3 sama dengan 6 meter per detik. Karena kecepatan awalnya adalah 2 meter per detik, berarti ditambah 6 meter per detik sama dengan 8 meter per detik. Jadi detik ketiga kecepatan motor ini adalah 8 meter per detik. Contoh lainnya, ada sebuah lintasan yang akan dilalui oleh mobil. Mobil ini kecepatan awalnya adalah 3 meter per detik. Kemudian dipercepat menjadi 5 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik mobil ini kecepatannya bertambah 5 meter per detik. Kemudian waktu tempuhnya adalah 2 detik. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhirnya. Nah, detik pertama berarti karena di sini awalnya adalah 5 meter per detik, kemudian kecepatan awalnya adalah 3 meter per detik, berarti jarak tempuhnya adalah 8 meter setiap detiknya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jaraknya adalah 8 meter. Detik kedua menjadi 13. Karena kecepatan detik kedua itu menjadi 10 meter. Karena ditambah 5. 5 tambah 5 menjadi 10 meter per detik. Kemudian kecepatan awalnya adalah 3 meter per detik. Menjadi 13 meter setiap detiknya. Bukan setiap detik. Jadi detik kedua itu menjadi 13 meter. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
salah hitung tadi. Seharusnya 8 ya, 1 2 3 4 5 genep 7 8. Nah, detik keduanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, ini baru benar ya. Maaf. Nah, kita coba kita tuliskan ke dalam persamaan matematis menjadi V sama dengan 3 meter per detiknya adalah kecepatan awalnya, kemudian ditambah percepatan 5 meter per detik kuadrat dikali 2 detik. Detiknya kita coret, kuadratnya juga kita coret, menjadi 5 meter per detik dikali 2. Hasilnya adalah 10 meter per detik. Kemudian karena kecepatan awalnya adalah 3 meter per detik, menjadi 3 meter per detik ditambah 10 meter per detik sama dengan 13 meter per detik. Kemudian yang terakhir, di sini ada mobil juga. Nah, kita coba ubah variabelnya. Yang pertama, kecepatan awalnya adalah V0. Kemudian dipercepat oleh A dan waktu tempuhnya adalah T. Kita coba buat rumus ya. Teman-teman, kita belajar rumus. Yang ditanyakan adalah Pi. V-nya adalah V akhir. Jadi kecepatan kecepatan akhirnya. Maka kecepatan akhirnya adalah V sama dengan tadi kecepatan awalnya adalah V0, kemudian percepatan dikalikan T sama dengan, jadi V sama dengan V0 ditambah A kali T. Ini adalah V0, ini adalah percepatan, dan ini adalah waktu. Maka dapat rumusnya. Teman-teman tanpa perlu menghafal rumus sudah tahu rumusnya seperti ini. Kemudian di sini ada contoh kasus lainnya. Kalau misalkan di sini ada sungai, kemudian yang akan dilalui oleh perahu. Perahu ini memiliki percepatan 1 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik kecepatannya bertambah 1 meter per detik. Kemudian waktu tempuhnya adalah 3 detik. Dalam waktu 3 detik, kecepatan akhirnya menjadi 8 meter per detik. Maka kita akan mencari tahu berapa nilai dari kecepatan awalnya. Kita coba cari tahu dulu. Misalkan detik pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti detik pertama itu adalah 6. Di sini karena detik pertama itu adalah bertambah 1 meter, berarti asalnya adalah 5. Berarti kecepatan awalnya adalah 5. Kita coba lagi polanya apakah benar demikian. Detik kedua, maka kecepatannya detik kedua itu bertambah 2. Jadi 2 meter per detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Sesuai. Berarti polanya sesuai ya. Kemudian detik ketiga menjadi 8. Karena ini adalah kecepatan akhirnya adalah 8 meter per detik. Detik ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena detik ketiga itu kecepatannya itu bertambah menjadi 3 meter per detik. Kalau misalkan kita lihat polanya seperti tadi. Di awal kecepatan awalnya adalah 5 meter per detik. Jika kita ingin menuliskan ke dalam persamaan matematik supaya lebih mudah, misalkan ya, karena ini adalah pembuktiannya, simulasinya seperti demikian, maka kecepatan awalnya adalah sama dengan kecepatan awal itu sama dengan kecepatan akhir. Kecepatan akhirnya adalah 8 meter per detik dikurangi 1 meter per detik kuadrat. Ini percepatan karena setiap detiknya kecepatannya bertambah 1 meter per detik. Kemudian dikalikan waktu tempuhnya.
3 detik. Berarti 1 meter per detik kuadrat dikalikan 3 detik. Kita coret-coret. Ini detiknya kita coret. Coret juga. Jadi 1 meter per detik dikali 3 sama dengan 3 meter per detik. Karena kecepatan akhirnya adalah 8 meter per detik, maka kita hitung selisihnya dengan 3 meter per detik sama dengan 5 meter per detik. Sesuai dengan apa yang kita duga, prediksi. Contoh berikutnya, misalkan di sini ada sebuah lintasan yang akan dilalui oleh sebuah motor. Motor ini memiliki percepatan 2 meter per detik kuadrat. Artinya setiap detik motor ini kecepatannya bertambah 2 meter. Kemudian waktu tempuhnya adalah 4 detik. Dan kecepatan akhirnya adalah 16 meter per detik. Maka kita bisa mengetahui kecepatan awalnya adalah 8 meter per detik. Karena tadi setiap detik motor ini selalu bertambah 2 meter. Karena ini ada waktu tempuhnya ada 4 detik, berarti 2 dikalikan 4 sama dengan 8. Kemudian di sini ada kecepatan akhir 16 meter per detik, berarti 8 meter per detik 16 meter per detik dikurangi 8 meter per detik. Hasilnya adalah 8. Kita coba seperti apa simulasinya. Detik pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini berarti kecepatan awalnya 8 dan ini kecepatan setiap detiknya bertambah 2 detik. 2 detik 2 meter, 2 detik 2 meter setiap detiknya. 1, 2. Kemudian detik kedua menjadi 4 meter. 1, 2, 3, 4. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada yang salah itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk 8, 9, 10. Kemudian kita tambahkan 4 dulu untuk mengetahui kecepatan pada detik kedua. 1, 2, 3, 4. Dan jarak kecepatan awalnya adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah betul ya. Kemudian detik ketiganya adalah 6. Karena ini bertambah jadi 6 meter per detik. Kemudian ditambah dengan 8 tadi. 6 tambah 8 sama dengan 14 ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Karena ini tidak tidak cukup, jadi kita sudahi. Kita coba hitung menggunakan persamaan matematik, yaitu P0 sama dengan 16 meter per detik dari kecepatan akhir, kemudian dikurangi 2 meter per detik kuadrat dari percepatan ya, kemudian dikalikan 4 dari jarak waktu tempuhnya. 2 meter per detik kuadrat dikalikan 4 detik sama dengan 8 meter per detik. Detiknya kita coret. Kemudian menjadi 2 meter per detik dikalikan 4 sama dengan 8 meter per detik. 16 meter per detik dikurangi 8 meter per detik sama dengan 8 meter per detik. Jadi kecepatan awalnya adalah 8 meter per detik. Sesuai dengan pola yang tadi kita lihat ya. Kemudian contoh berikutnya, jika misalkan rekan-rekan ubah, yang ini percepatannya menjadi A, yang ini menjadi jadi T, kemudian ini jadi V. Maka rekan-rekan bisa membuat rumus menjadi V0 tadi kecepatan akhirnya adalah V, ini adalah V, kemudian ini kecepatan awalnya adalah percepatannya adalah 2 meter per detik, berarti A ya, ini A dikalikan T, 4 detiknya itu diwakili dengan T, maka dapat rumusnya. Teman-teman mendapatkan rumus baru, yaitu V0 sama dengan V dikurangi A kali T.
Kemudian contoh kasus lainnya, misalkan di sini ada sebuah mobil yang bergerak lurus pada jalur sebuah lintasan. Kemudian mobil ini dipercepat dengan kecepatan 5 meter per detik. Setiap detiknya mobil ini bertambah kecepatan 5 meter. Kemudian waktu yang ditanyakan adalah waktunya yang ditanyakan adalah waktunya. Kemudian ada kecepatan akhirnya 13 meter per detik dan kecepatan awalnya adalah 3 meter per detik. Kita coba dulu untuk mencari tahu polanya. Detik pertama itu mobil bergerak dengan kecepatan 5 meter per detik dengan jarak, karena ini ada 5 meter, kemudian di sini ada 3 meter per detik, berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian detik kedua menjadi 10 ditambah 3 berarti 13 tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kita dapatkan hasil waktunya adalah 2 detik. Dengan cara misalkan kita tulis ke dalam persamaan matematis menjadi kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, yaitu 13 meter per detik dikurangi 3 meter per detik, kemudian dibagi percepatan. Ini ada percepatannya, yaitu 5 meter per detik kuadrat. Kemudian hasilnya adalah 10 meter per detik dibagi 5 meter per detik kuadrat. Kemudian kita coret-coret. Ini kita coret, menjadi 10 kali 5 detik. 10 dibagi 5 detik maksudnya ya. 10 dibagi 5 detik sama dengan 2 detik. Berarti waktu tempuhnya adalah 2 detik. Kemudian kita coba dengan contoh lainnya. Ada sebuah mobil dengan percepatan di 10 meter per detik kuadrat. Jadi setiap detiknya mobil ini bertambah 10 meter. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah waktu dan kecepatan akhirnya adalah 25 meter per detik. Jika kecepatan awalnya adalah 5 meter per detik, maka waktu tempuhnya adalah 25 dikurangi 5 menjadi 20. 20 dibagi 10 meter per detik kuadrat sama dengan 2 detik. Berarti ini adalah waktu tempuhnya adalah 2 detik juga. Kita coba. Nah, ini detik pertama tadi asalnya adalah 10 meter. Kemudian ditambah 5 menjadi 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian detik kedua kecepatannya berubah menjadi 20. 10 ditambah 20, 10 ditambah 10 jadi 20. Kemudian ditambah 5 menjadi 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata tidak muat ya. Jadi seperti ini hasilnya. Kalau misalkan kita tuliskan ke dalam persamaan matematis menjadi T sama dengan 25 meter per detik dikurangi 5 meter per detik tadi kecepatan awal. Hasilnya dibagi 10 meter per detik kuadrat sama dengan 25 meter per detik dikurangi 5 meter per detik sama dengan 20 meter per detik seperti tadi. Kemudian dibagi 10 meter per detik kuadrat. Kita coret-coret. Menjadi 20 dibagi 10 detik. Hasilnya adalah 2 detik. Nah, jika misalkan teman-teman ingin membuat rumus, kita ubah lagi. Misalkan di sini adalah
V0, kemudian di sini adalah percepatan maksudnya, kemudian di sini adalah V, kemudian di sini adalah T. Yang ditanyakan adalah T, berarti T sama dengan V dikurangi V0 dibagi A. Kita coba tuh, T sama dengan V dikurangi V0 dibagi A. Ini adalah rumus dari T untuk mencari tahu waktunya. Berikutnya, di sini ada sebuah lintasan yang dilalui oleh mobil listrik dengan kecepatan awal 1 meter per detik dan dipercepat dengan kecepatan, berarti yang ditanyakan adalah ini ya. Kemudian ini waktu tempuhnya adalah 3 detik dan ini kecepatan akhirnya adalah 13 meter per detik. Kita coba ya polanya seperti apa. Karena ini kecepatan awalnya adalah 1 meter per detik, setidaknya dalam 1 detik bertambah 1. Nah, ini yang ditanyakan adalah A. Ini 1, yang ditambahkan adalah 1. Jadi 1, 2, 3, 4. Maka percepatannya adalah 4. Kita coba lagi detik kedua. 4 ditambah 4 menjadi 8, ditambah 1 jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tuh. Kemudian detik ketiga, kalau misalkan kita lihat, berarti karena ditambah 1, kemudian tadi 4 dikalikan 3 menjadi 12, ditambah 1 menjadi 13. Tuh, sama. Jadi kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sesuai ya, sesuai dengan prediksi kita sebelumnya. Kemudian kalau kita hitung ke dalam persamaan matematis menjadi A sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu tempuhnya. Menjadi 13 meter per detik dikurangi 1 meter per detik sama dengan 12 meter per detik dibagi 3 detik. Jadi kita coret-coret. Maaf, bukan coret-coret ya, karena ini ada pembagian berarti dikalikan. Berarti 12 meter per detik dibagi 3 detik sama dengan ini 12 dibagi 3 sama dengan 4. Hasilnya adalah meter per detik kuadrat. Berarti percepatannya adalah 4 meter per detik kuadrat. Karena ini pindah ya, tinggal pindah ke atas jadi 2 D pangkat 2. Kemudian contoh lainnya, misalkan di sini ada sebuah motor, kecepatan awalnya 2 meter per detik, kemudian waktu tempuhnya adalah 4 detik, dan kecepatan akhirnya adalah 6 meter per detik. Kita lihat lagi polanya, kira-kira berapa ya? Karena yang pertama, detik pertama adalah 2 detik. Kita hitung 1, 2. Berarti ini percepatannya 1. Berarti percepatannya adalah 1 meter per detik kuadrat. Setiap detiknya bertambah 1. Kita coba detik kedua, berarti 1 ditambah 1 menjadi 2. Karena kecepatan awalnya adalah 2 meter per detik, berarti menjadi 4 meter. Kita coba hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sesuai dengan prediksi kita. Kemudian detik ketiga, karena di sini adalah 1, detik ketiga 3, kemudian ditambah 2 menjadi 5. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian detik keempat menjadi 6 meter per detik. Kita coba 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini 1, kemudian ini 4, jadi 4 detik.
kemudian dikalikan dengan ditambah 2 menjadi 6 meter. Kemudian kita coba tuliskan ke dalam persamaan matematik menjadi A sama dengan 6 meter per detik dikurangi 2 meter per detik dibagi 4 detik. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Hasilnya adalah 4 meter per detik dibagi 4 detik. Karena ini kita pindah ruaskan yang detiknya menjadi detik kuadrat ya. 4 dibagi 4 sama dengan 1 meter per detik kuadrat. Nah, begitu teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin membuat rumus, kita coba di sini kecepatan awal V0. Ini adalah percepatan. Kemudian di sini adalah waktunya adalah T. Kemudian di sini adalah V. Maka teman-teman bisa menebak hasilnya adalah ini A sama dengan V, karena ini adalah kecepatan akhir, kemudian dikurangi ini adalah kecepatan awal V0, kemudian dibagi 4D detik, karena di sini adalah 4 detik menjadi T ya, diwakili dengan T. Nah, oke, dapat rumus teman-teman. A sama dengan V dikurangi V0 dibagi T.